Juga Narkoba Streaming Radio, sebut juga sekarang ada kita berdua lagi, Ilham dan Aya di Senet Podcast yang kali ini kedatangan yang spesial banget. Betul. Yang kalau di Instagramnya sih super duper warna banget nih Instagramnya ya. Penuh warna ya. Penuh dengan warna, ada songwriter, terus juga ada mural art juga yang mungkin mau di mural nih studio kita. Boleh, berani bayar berapa? Langsung ya. Langsung ya. Berani. Ada Ciki Fauzia di sini. Halo. Halo Kak Ilham, Kak Aya. Halo, Kak Ciki. Sehat? Alhamdulillah. Kelihatannya sih sehat banget ya. Sehat banget ya. Apalagi terus memerhatikan protokol kesehatan ya. Iya, Penting pasti, banget. pasti, Kak Ciki sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Dan perjalanan dari rumah mungkin ke studio CNS Boleh diceritain diceritakan dramanya? dramanya. Iya. Waduh, jadi buat teman-teman ya, kalau suatu saat nanti ada undangan ke BNN, kalian harus lihat itu belokan ke kiri, ada yang sedikit tersembunyi, ternyata di situ kantornya. Supaya nggak terjadi perdramaan untuk Iya, permutaran. karena muternya jauh ya. Iya, dan tapi ternyata pas aku tadi dijemput Kak Adi, dikasih tau muter yang lebih jauh, lebih simple dan kayak cuma 3 menit. Aku muternya kayak dikasih Google Maps yang 11 menit, muter lagi 11 menit. Akhirnya pasrah mau parkir yang tempat mobil parkir banyak. Tapi kata Kak Aya itu jauh, ya udah muter lagi. Akhirnya di depan rumah sakit otak aku nyerah nih karena depan udah tempat parkir yang banyak. Ya udah akhirnya dijemput. Udah Terus nyerah. setelah berapa kali tawas itu. Subhanallah. Oke, sekarang kita akan ngobrol sama Kak Ciki. Iya. Atau Ciki aja kita manggilnya ya, biar Boleh, lebih akrab. Ciki aja. Ciki aja kita ngobrolin seputar konten kreator nih. Oke. Di mana nih kita tahu ya dengan pesatnya perkembangan era digital saat ini, semua orang nih kayak haus akan tampilan yang menarik, yang sederhana, namun memiliki arti. Dan terciptalah profesi baru yaitu konten kreator. Iya. Nah sebenarnya apa sih makna dari konten kreator itu? Apa dari dulu tuh udah ada atau mungkin memang baru ada karena adanya sosial media nih? Iya, pastinya ada karena ada sosial media. Kalau nggak ada sosial media ya apa gitu. Paling pembuat cerita atau mungkin pembuat film, pembuat komik dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kanal ini ya, dunia era sosial media ini, ya ada orang-orang yang disebut content creator, yaitu orang-orang yang kontennya dinikmati di sosial media. Oke, Ya ini oke. pekerjaan yang baru ada pas di era sosial media ada sih ya. Oke. Ketika dia Twitter, apalagi Instagram ya, wow. Era Instagram sih yang Instagram benar-benar ya, bikin content creator tuh jadi banyak ya content creator karena orang kan mudah ditarik perhatiannya lewat gambar dan Instagram simple, menarik lewat gambar, apalagi juga bisa video, jadinya ya udah boom gitu. Nah, itu yang tadi lagi haus akan visual sebenarnya orang sekarang ya. Jadi aku belajar dari salah satu stasiun TV yang aku juga nge-host ya, Muslim Traveler. Itu dia tuh motonya adalah content is everything but visual is the king. Oh, Jadi visual is the king. visual banget itu era zaman sekarang. That's why Instagramnya penuh dengan warna nih. Oke deh, ngomongin soal tadi sosial media nih, kan sekarang banyak banget ya Ciki ya. Anak-anak milenial pengen banget jadi YouTuber, pengen jadi apa sih namanya, selebgram dan lain-lain sebagainya. Yang bahkan sekarang mungkin jadi cita-cita mereka. Apakah memang sebenarnya yang tadi Ilham sebutin itu masuk dalam konten kreator atau enggak sih? Itu content creator sih. Konten ya. Itu content creator. YouTuber dan selebgram juga ya disebut masuknya ke konten kreator. Iya, karena mereka membuat konten juga. Iya Iya. sih. Berarti semua orang itu bisa dong untuk menjadi konten kreator. Bahkan Bisa, ya bisa orang-orang banget. kayak Instagram biasa yang mungkin kalau misalnya ngelihat Instagram kita ya yang isinya cuman ya postingan lagi makan atau Iya. apa, bisakah itu disebut juga konten kreator? Iya, semua orang menurut aku kalau udah bikin konten dan diupload di sosial media itu namanya content creator sih. Jadi soal kembali lagi ke orang-orang atau kembali lagi ke masyarakat, dia mau nge-subscribe atau nge-follow si content creator ini atau enggak. Jadi semua balik lagi ke selera masing-masing. Oke, tapi sebenarnya kalau buat Ciki sendiri modal utamanya itu apa sih untuk menjadi seorang content creator atau mungkin label itu dengan sendirinya terjadi Betul. tanpa perlu Oke. kayak kita Kalau nggak ada aku yang- niatin. Iya, aku tuh nggak diniatin dan label itu tiba-tiba terjadi sendiri di aku. Kalau yang di kondisi aku seperti itu ya. Tapi ada orang-orang yang diniatkan untuk menjadi content creator dengan cara mereka sangat konsisten dalam memposting, gitu. Konsisten dalam memposting dan konsisten dalam membawa misi-misi tertentu, gitu. Misalnya ini misinya yang mau dibawa adalah isu tentang
feminisme, jadi konsisten ngepostnya tentang Feminisme. itu, menyuarakan tentang hal-hal seperti itu. Terus misalnya konsisten content creator dalam hal anti body shaming gitu ya, konten-kontennya hampir selalu nyerepet tentang itu gitu. Jadi menurut aku content creator yang benar-benar content creator itu adalah orang-orang yang konsisten dalam ngepost konten atau membuat konten. Kalau aku jujur, aku nih content creator nggak sengaja. Jadi benar-benar yang bikin konten ya kalau ya lagi ada waktu buat bikin aja, atau lagi pengen ngepost, atau lagi pengen misalnya habis liputan pengungsi Uighur gitu kemarin, aku pengen deh bikin YouTube tentang mereka karena lagi galang di Kitabisa juga buat ngebantu mereka gitu, pengungsi yang ada di Turki itu. Nah ya udah akhirnya bikin konten, tapi secara konsisten aku nggak ngepost video di YouTube gitu. Jadi aku apa ya occasionally gitu ya, gitu, semacam itu sih. Karena memang di situ dunia Ciki ya, passionnya dan kesenangannya juga. Iya, salah satunya. Jadi dan satu lagi yang menurut aku penting adalah sekarang ini kan kayak semua orang banyak yang mau jadi content creator, tapi kita harus punya hal lain yang bisa mendefinisikan kita gitu. Jadi ketika suatu saat mungkin Instagram eranya udah nggak ada lagi, orang ya tetap akan tahu kita ini apa sih gitu. Kayak gitu sih. Jadi kerjaannya jangan ya content creator aja. Biasanya juga orang tuh bikin konten ada nama lain yang dibawa, apa ya, image lain atau gimana ya, branding lain yang dibawa gitu. Oh iya, jadi memang harus selain yang memang konsisten akan konten, tapi misalnya punya profesi yang mungkin profesi lain kayak misalnya kita nih jadi penyiar, atau mungkin yang memang lagi digelutin sama yang lagi pengen jadi content creator gitu. Iya benar, kayak misalnya Anka Tama kan penyiar gitu ya, atau Reza Candika, mereka juga jadi content creator, orang menikmati kontennya, tapi sebelumnya mereka penyiar memang dulu penyiar, gitu. Pendengar ini dong rapot ya. Iya lucu banget ya. Kita berdua juga. Oke deh, ngomongin soal konten ya, punya tips gak sih Kak Ciki nih atau untuk bisa punya konten yang selalu kreatif biar beda dari yang lain gitu? Iya, banyak-banyak lihat referensi tapi jangan terlalu tenggelam juga. Karena kadang-kadang jadi terlalu banyak di dunia maya tuh juga nggak sehat. Jadi referensi dikasih waktunya aja, misalnya 30 menit lihat referensi, habis itu udah explore aja apa yang bisa kamu bikin dari hidup kamu gitu. Kayak gitu sih. Nah, tapi kan selain konten creator juga, Ciki kan ayah sendiri ya kenal Ciki ini atau tahu Ciki ini dari kelas inspirasi jelajah pulau KIJP, iya benar. Nah, jadi kayak di situasi buat Ciki sendiri kayak cemplung ke dunia sosial, apakah itu bisa dijadikan konten creator atau justru kan itu apa ya, nilainya kayak itu kan hal yang sosial, hal yang kayaknya ya udah kita ngelakuin dari hati, tapi tiba-tiba entah bisa mendapatkan profit atau mungkin justru dilihat banyak orang. Itu yang seperti apa sih menanggapinya? Karena Ciki ini kan juga bergelut Indonesia Mengajar, kayak apa ya, fokus atau suka dengan dunia pendidikan, kayak nyanyi juga sama anak-anak pulau, anak-anak pedalaman. Iya, sukanya itu sih sebenarnya. Itu gimana menurut Ciki kayak dunia persosialan yang kemudian masuk ke dalam dunia sosial media lalu dinilai dengan nggak apa-apa sih. Seperti apa nih? Pas keluar rumah pasti banyak banget dikasih nasihat, jangan merokok, jangan minum alkohol, jangan pakai narkoba. Lagian ya, kamu kan udah bisa mengontrol diri sendiri biar nggak terjerumus ke jalan yang salah. Kamu sudah bisa kontrol semua emosi buat bilang tidak ke hal-hal yang buruk. Apalagi sampai pakai narkoba. Narkoba itu sama sekali nggak keren. Yang keren tuh, kamu jadi remaja berprestasi yang bisa membanggakan diri sendiri dan orang tua. Pokoknya, kamu harus percaya diri karena kamu pribadi yang tangguh dan nggak gampang terpengaruh. Justru kalau menurut aku ya orang-orang yang berkecimpung di dunia kemanusiaan, dunia gerakan-gerakan pendidikan itu juga harus membuat konten supaya bisa menularkan ketulusan. Tapi emang harus hati-hati sih, jangan sampai kayak ria ya. Gitu. Maksudnya kayak tujuan utamanya apa gitu. Tapi kalau ya tujuan utamanya ria, ya udahlah, niat mah kembali lagi ke Tuhan masing-masing gitu. Ya. Cuman menurut aku jangan sampai juga kita takut ngepost gara-gara takut dibilang nanti kesannya kayak pencitraan doang apa kayak gitu-gitu. Enggak. Jadi tujuannya orang-orang mungkin yang berkecimpung di dunia kemanusiaan bikin konten adalah menularkan ketulusan sih. Karena menurut aku kayak aku sering ngalamin ada teman-teman aku yang mereka mau ikut
ikutan kegiatannya atau mau nggak bisa tapi mau ikut berkontribusi donasi dan lain sebagainya, tapi mereka nggak punya jalurnya. Ini kan kita ngepost gitu, mereka jadi tahu bisa lewat Ciki nih ternyata untuk menyalurkan ini dan lain sebagainya. Jadi menurut aku it's a good thing ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia kemanusiaan tetap bikin konten-konten gitu. Oke, karena memang bener banget yang tadi Ciki bilang, banyak banget orang yang pengen ngepost, tapi memang takut dengan anggapan atau tanggapan netizen. Kayak, ria lu, pamer lu, masa lu nyumbang ngasih tahu orang kayak gitu-gitu. Nah mungkin lebih bagaimana tanggapan Ciki kalau ada netizen-netizen yang kayak gitu? Takut gitu. Iya, nggak usah dipedulin aja sih, filter hearing, simple aja. Tapi kayak sekarang orang juga udah banyak nggak peduli tentang itu sih. Jadi lebih ke kita juga harus menjaga diri kita sendiri sih supaya nggak seperti itu gitu tujuan utamanya. Jadi apa-apa kembali ke orangnya masing-masing. Jadi memang balik lagi ke orangnya masing-masing. Jadi jangan takut untuk ngeposting apapun itu selagi memang diri kamu sendiri ya, Cik ya. Tapi jangan juga jadi memanfaatkan kesengsaraan orang dan lain sebagainya. Itu aku juga kayak kurang setuju karena ada beberapa orang yang mulai memakai misalnya kayak hal-hal sosial untuk bikin konten gitu ya, demi mendapat empati dan lain sebagainya. Tapi kayak sebenarnya hatinya nggak di situ gitu, atau gimana yang ngejelasinnya gitu ya. Iya, oke sih, terserah aja ya, hidup masing-masing. Tapi ya kalau bisa diingetin lagi sih ke tujuan utamanya. Tujuan utamanya untuk apa? Kalau bisa jangan untuk ria. Oke, tapi kalau dari kacamatanya Ciki nih yang ngelihat konten di sosial media yang sekarang, itu berapa persen nih misalkan sensasinya kayak atau berapa persen produktivitasnya nih menurut Ciki sendiri? Produktivitas dalam membuat konten? Iya, dari mereka yang sudah membuatnya nih, gimana menurut? Mereka tuh siapa aja? Misalkan netizen, kalau misalkan Ciki ngelihat nge-scroll Instagram atau penuh dengan sensasi kah, atau mungkin ngelihatnya kayak wah ini keren nih makanan terus, atau mungkin apa, ini menurut Ciki gimana? Macam-macam sih, macam-macam sih orang bikin konten dan seru-seru. Nah sekarang kita ngomongin soal BNN aja. Iya langsung deh ya. Oke, siap. Tadi kan sebelum kesini mungkin atau mungkin dari Ciki sendiri ketika mendengar Badan Narkotika Nasional, BNN itu langsung terbesit apa sih BNN? Apa yang narkotik gitu. Bener. Rada serem sih pas kesini. Katanya agak nakal gitu mau ke BNN. Rada serem ya, tapi kan baru-baru ini juga BNN itu mengeluarkan tagline. Apa tuh? Dengan hashtag hidup 100%. Jadi yang dulunya itu melarang, sekarang kita menggunakan hidup 100% untuk mengajak dengan 4 dimensi. Yaitu apa itu? Sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Nah, menurut Ciki sendiri bagaimana nih transisi pencitraan BNN yang tadinya tuh memang yang tadi seperti Ciki bilang menyeramkan, kalau ke BNN dianggap anak nakal, dengan tagline baru tersebut? Iya, itu proses sih. Semoga terus bisa berproses menjadi semakin lebih asik. Jadi bukan seperti instansi yang kaku dan ditakutin banget gitu. Karena menurut aku banyak hal-hal di pemerintahan yang harus di-adjust biar lebih bisa asik masuk ke anak muda gitu. Kayak aku ngeliat di Jepang gitu ya, ada banyak-banyak hal yang representatif yang dibikin lebih menyenangkan dan lebih lucu gitu, secara branding, secara logo dan lain sebagainya. Dan aku ngeliat beberapa instansi di Indonesia tuh ya kayak emang masih kayak kaku aja gitu. Jadi dengan dimulai mungkin dari hal yang BNN udah bikin dan instansi-instansi lain juga aku tahu mereka udah mulai bikin gitu, semoga menjadi semakin lebih asik dan bisa masuk ke anak muda. Karena gimana pun anak muda tuh harus dirangkul karena mereka yang jalanin masa depan nanti. Betul banget. Gitu. Hidup harus dirangkul ya. Tapi kan Kak Ciki sebagai content creator nih ya, mungkin punya tips juga untuk kita yang sedang membranding image baru. Yang dulu sebenarnya image-nya udah terbentuk, sekarang bikin image baru. Sebenarnya konten apa sih yang harus ditampilkan? Konten yang mengikuti zaman ya, dengan balutan yang lebih fun gitu, dengan mungkin merangkul orang-orang yang lebih milenial gitu pastinya, dan bisa ngebawanya dengan bahasanya yang lebih anak muda dan lebih asik. Menurut aku sih kayak seperti itu. Jadi kalau ngomongin juga nih kita tentang balik lagi ke konten nih, Cik kan pasti punya banyak followers ya. Biasa aja sih, masih banyak yang jauh lebih banyak. Masih banyak yang lebih jauh ya, tapi kan kita punya 1-2 pengikut setia lah. Nah tapi menurut Ciki sendiri bagaimana, ada harapan nggak sih kayak
Ciki tuh membuat followers menyukai kontennya Ciki, atau yang kayak ya udah terserah lah, lu mau suka konten gue ayo, atau kalau enggak ya udah gue juga nggak masalah gitu. Karena kan kita bisa melihat ya zaman sekarang tuh kayak followers sendiri ada nilainya. Jadi kalau misalnya ditanya followersnya berapa nih, baru bisa endorse kayak gitu. Nah itu seperti apa Ciki menanggapinya? Aku sih bikin aja terserah orang suka atau enggak, kayak gitu. Jadi let it flow aja ya. Iya, let it flow. Karena kalau aku sebagai content creator tuh kayak nilai plus aja. Pekerjaan utamaku tuh bukan itu. Pekerjaan utamanya iya, bukan seniman. Pastinya di dunia nyata gitu. Jadi menurut aku sebagai kayak orang bilang selebgram lah atau content creator itu nilai plus aja. Ada hal utama lain yang lebih aku lakukan. Dan sebaiknya emang kita seperti itu sih. Gitu. Tapi biasanya di Instagram Ciki sendiri nih ya, konten yang biasanya di-upload tuh apa sih, kayak musik kah atau mungkin campur-campur ya? Tapi rata-rata sukanya ngapain tuh nge-uploadnya? Iya, musik sih, musik atau enggak kayak misalnya bercerita tentang apa, sesuatu, misalnya habis melakukan perjalanan dapat pelajaran hidup apa gitu, kayak lebih ke storytelling juga sih. Oke, tapi kalau misalkan Ciki nih, kalau lagi ngedown, Ciki tuh sifatnya orang yang kayak curhat di sosial media atau dipendem, punya sahabat, curhatnya ke sahabat aja, karena sekarang gitu kan ya, sosial media jadi ajang curhat, akhirnya kita tahu semua gitu. Kalau Ciki gimana tuh? Nggak semua sih. Nggak semua, karena walaupun aku sedih, tapi menurut aku kayak being happy is amazing defense. Gitu, jadi nggak semua orang juga nggak peduli itu kok kalau kita lagi gundah gulana atau apa. Betul banget. Jadi being happy aja. Being happy tuh. Atau justru mau jadi karya. Defense. Atau justru mau jadi karya. Pastinya jadi karya. Kesedihan. Pastinya. Walaupun kadang kayak spill dikit juga lah gitu, wajar lah manusia gitu. Tapi nih Ciki nih ya, percaya nggak sih kalau misalkan sosial media itu the second CV kita? Iya, banget kan. Gimana sih cara, karena kan banyak banget nih mungkin pendengar kita juga, kalau betapa impact powernya sosial media tuh untuk CV kita tuh. Nah, iya, what you show is your business, showbiz ya. Dunia showbiz, kayak apa yang kita tunjukkan itu yang bisnis kita gitu. Itu juga ngaruh ke personal branding gitu. Apa yang kita tunjukin ya orang jadi tahu itu branding kita. Dan itu aku ngerasain juga ketika aku mulai mau hiring orang gitu ya, atau mimin gitu buat usahaku yang Cikigo ini, yang baju apa dan sebagainya. Yang aku lihat salah satunya sosial medianya. Nah, selain juga CV-nya pastinya, dan juga dalam proses interview kayak ya gimana pembawaannya kah, on time atau enggak gitu. Ngomong on time, padahal tadi aku telat ngasar. Maksudnya kayak ya kayak gitu. Tapi habis itu aku lihat kayak sosial medianya sih gitu. Dan circle pertemanannya ada yang aku kenal atau enggak aku bisa tanya gitu. Dan iya, menurut aku juga kayak misalnya kemarin aku sempet sama sebuah brand gitu ya, kita kayak bikin orang bisa kayak masukin ide-ide mimpi apa dan di funding itu. Salah satu yang dilihat juga mereka se-passionate apa terhadap apa yang dilakukan itu lewat sosial medianya. Jadi kalau yang sosial medianya sepi-sepi aja tapi pas ngirim itu kayaknya wow gitu, ya curiga juga. Orang kalau passionate pastinya akan tercerminkan di sosial medianya. Betul. Kayak gitu. Dan kita mau ngomongin lagi dong soal narkoba ya. Boleh. Ciki sendiri kayak ngeprotek dirinya gitu. Karena kan narkoba ini sedekat ini gitu. Sejengkal jaraknya. Jaraknya kayak nggak berjarak lagi bahkan sama generasi milenial maupun Gen Z gitu. Nah, Ciki sendiri memprotek diri gitu supaya untuk terhindar dari obat-obatan tersebut seperti apa sih? Kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang baik aja sih, gitu. Ya kalau misalnya yang rada-rada gimana gitu ya kenal aja gitu. Kalau ada perlu misalnya bikin sesuatu apa dan lain sebagainya. Cuman abis itu benar-benar kayak inner circle kita ya kalau bisa yang baik-baik aja. Kayak gitu sih menurut aku. Berarti lebih ke gimana support system kita dan circle-nya ya? Iya, jadi kayak mengiringi diri dengan orang-orang super positif aja. Karena apalagi kayak misalnya berkegiatan dengan teman-teman di dunia kerelawanan, itu kayak teman-teman super positif yang aku suka mengiringi diri aku dengan teman-teman seperti itu gitu. Iya, menurut aku sih seperti itu. Tapi ada image juga ya Ayah, kalau misalkan dunia kreatif itu nanti larinya tuh dopingnya itu ke narkoba, gimana nih image kayak gitu? Doping tuh, aku kalau minum vitamin tuh doping gak sih? Nah itu sih. Serius?
Ya Itu misal termasuk Tergantung vitaminnya apa dulu. kopi habatus sauda. Waduh. Soalnya ada jintan hitam itu jreng banget. Itu vitamin rasul. Itu dopingnya beda ya. Iya, tapi itu kan gitu ya. Iya, kayak gitu sih. Ya menurut aku kalau vitamin yang jelas-jelas ada BPOM-nya dan lain sebagainya nggak apa-apa kan. Apa-apa. Gitu. Iya sih seperti itu. Tapi ya mungkin ya jangan pakai yang narkotik gitu. Kalau capek ya ada saatnya emang badan ini alarm untuk istirahat gitu. Ada alarmnya untuk Jangan istirahat. terlalu memforsir. Kayak misalnya waktu aku liputan di Swedia kemarin buat Muslim Traveler, ada moto hidup mereka masyarakat di sana namanya lagom. Lagom, just in the middle, not too much, not too little gitu. Dalam menjalani hidup, bekerja juga gitu. Bahkan mereka setiap jam 5 ada namanya momen fika. Fika itu semacam coffee time-nya, tapi kalau diartiin itu saatnya kita untuk slow down dan mengapresiasi indahnya hidup gitu. Jadi konsep lagom itu juga kalau diterapkan dalam kita style of living gitu ya, jadi nggak gitu ngoyo. Kalau capek ya istirahat. Capek Lanjutin istirahat. Jadi alarm untuk diri sendiri Tapi juga. tetap ada goals ya, jangan terlalu santai juga. Oke, Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir aja ya. Kan di Instagram Ciki udah aktif banget nih. Waduh. Mungkin kita ngepoin ya. karena kita ngepoin banget gitu. Mungkin punya pesan buat mendengar kita juga nih, biar aktif kayak Kak Ciki itu mungkin mau ngeluarin skill biar skillnya keluar tuh kayak apa. Terus juga mungkin kasih pesan sama pendengar kita untuk jauh dari narkoba dan juga hidup 100%-nya kayak apa nih? Oke, satu-satu kali ya. Boleh. Kalau untuk update skill ya sekarang nih era digital, sosial media, Google kita bisa cari tahu apapun di Google, YouTube dan sebagainya. Cari ilmu di mana-mana tuh mudah, tapi kita harus tahu apa yang kita cari gitu. Jadi kemarin kan aku lagi ngambil kuliah online lagi nih S2 ya, dosen aku bilang era sekarang nih eranya cybergogi nih buat para andragogi. Kan pedagogi kan pendidikan buat anak, andragogi pendidikan buat orang dewasa. Nah, ini ada cybergogi. Jadi emang pendidikan yang emang kita dituntut untuk mencari tahu sendiri di dunia cyber karena ilmu nih is everywhere banget gitu. Nah, jadi ya emang kalau will-nya ada, drive-nya ada, mau cari apa aja tuh itu bisa dicari gitu. Sekarang buat update skill dan lain sebagainya gitu. Ya paling kalau mau bikin konten yang bagus emang harus invest di punya alat-alat yang bagus. Kayak misalnya handphone mahal ya nggak apa-apa, kita bikin macam-macam dari handphone kok, konten, foto, video dan lain sebagainya gitu. Punya kamera rada mahal nggak apa-apa, itu investasi gitu. Karena nanti kalau kita udah konsisten bikin konten yang bagus juga akan ada brand yang masuk dan itu akan balik modal kok gitu. Jadi menurut aku jangan takut untuk investasi buat bikin konten yang bagus-bagus karena itu akan balik modal. Terus jangan juga lupain personal branding, bikinlah personal branding yang bagus gitu. Jangan ya maksudnya ya menurut aku nih dunia udah kadang makin absurd ya, kita bagikan aja lah yang baik-baik dan yang bagus-bagus gitu. Karena aku selalu inget kayak misalnya semakin banyak follower itu pertanggungjawabannya dihisap juga nanti makin repot kan. Jadi emang tricky banget buat orang-orang yang punya follower banyak, kita nebarin hal yang baik atau malah nginspirasiin orang buat melakukan hal yang buruk gitu. Ya kalau bisa sih yang baik-baik aja lah gitu. Kayak gitu sih. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Yang untuk hidup 100%-nya. Hidup 100% ya. Hidup aja. Ya, hidup, optimalin hidup, tahu cepetan apa yang kita mau lakukan, jangan lama-lama karena hidup terus berputar. Dan kalau aku tuh memegang konsep sebenarnya ini kayak nasihat ayah yang diabsorb dari Umar bin Khattab sih, kayak jangan lelah menebar kebaikan karena kebaikan akan kekal sementara lelah akan hilang. Jadi apapun yang dilakukan orientasinya harus menebar manfaat sebanyak-banyaknya sama hal baik sebanyak-banyaknya.
Dengan begitu kita bisa hidup 100%. Iya, selalu menebar kebaikan. Iya, mungkin terdengar kayak naif, Iya. gitu, tapi sebenarnya emang sesimpel itu doang sih. Gitu, kalau misalnya ada hal buruk terjadi sama kamu, ya jangan dibales dengan hal yang buruk lagi gitu. Jadi kayak ubah itu menjadi kayak misalnya ada yang lempar batu bata, jadiin tuh batu bata, kumpulin buat jadi fondasi kita bikin bangunan yang lebih kokoh. Rumah tuh jadinya. Iya, dilempar balik. Karena emang hidup kadang nggak selalu baik-baik aja sih. Oke, karena memang hidup nggak selalu baik-baik aja. Oke, terima kasih Ciki udah Ciki. curhat sama kita berdua. Terus juga salam buat ayah dan juga bunda di rumah, dan juga kakak ya di rumah. Siap. Dan tetap produktif juga ya. Betul. Dan mudah-mudahan juga pesan yang udah dikasih sama Kak Ciki juga bisa memotivasi kamu juga yang denger nih Sobat Cegah. Dan jangan lupa untuk dengerin terus Senet Podcast ya di YouTube channelnya Cegah Narkoba, karena kita akan balik lagi. So jangan kemana-mana ya. Kita berdua pamit. Bye bye. Terima kasih Ciki. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.